Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami di acara Bir Petok. Maksawan bicara pajak sampai ngelotok. Tok tok tok. Oke, perkenalkan saya Lisma, penyuluh dari KPP Madya Jakarta Selatan 1. Kali ini temani oleh kawan saya. Saya Eko, saya penyuluh pajak di KPP Madya Jakarta Selatan 1. Oke, kali ini kami akan membicarakan tentang topik yang baru saja hangat-hangatnya Mas Eko ya, yang baru di launching aturan mengenai jasa konstruksi, yaitu PP nomor 9 tahun 2022. Oke kawan pajak, mungkin banyak sekali dari kawan pajak yang penasaran nih atau belum tahu atau belum paham mengenai PP 9 tahun 2022. Mas Eko, kita langsung saja masuk ke materinya ini ya Mas Eko ya. Secara garis besar tuh PP ini mengatur tentang apa ya Mas Eko ya? Iya. PP terkait jasa konstruksi ini diatur dengan PP nomor 9 tahun 2022. Dia menggantikan PP nomor 51 tahun 2008. Jadi sudah cukup lama sekali ketentuannya tidak diubah. Seperti kita tahu bahwa sektor jasa konstruksi ini memegang peranan penting sekali bahwa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tidak hanya dari segi pembangunan fisik, namun juga sektor jasa konstruksi ini sangat berperan untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga nanti juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu menjadi perhatian sekali bahwa sektor jasa konstruksi ini perlu untuk kita berikan insentif Mbak Lisma. Nah, salah satunya adalah pengaturan mengenai bahwa atas penghasilan dari jasa konstruksi ini dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Apa sih tujuannya? Kenapa dikenakan PPh? Kenapa bersifat final? Jadi memang salah satu keuntungannya adalah lebih untuk memudahkan. Dan juga para pengusaha jasa konstruksi ini tidak perlu lagi repot dengan urusan administrasi yang banyak. Jadi para pengusaha jasa konstruksi ini cukup fokus pada untuk meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi itu sendiri. Nah, di samping itu juga ketentuan ini mendorong para pelaku usaha jasa konstruksi ini untuk meningkatkan kualitas konstruksi dengan mengajukan sertifikasi badan usaha konstruksi maupun sertifikasi kemampuan konstruksi untuk perorangannya. Seperti itu Mbak Isma. Dari tadi ini kita ngomongin jasa konstruksi, usaha konstruksi. Tapi saya yakin banyak kawan-kawan yang belum mengerti apa sih sebenarnya maksud dari usaha atau jasa konstruksi ini sendiri Mas Eko. Nah, jasa konstruksi kalau kita lihat dari ketentuan lama itu jasa konstruksi ada 3 pekerjaan. Jadi ada dari perencanaan, kemudian ada pelaksanaan konstruksi dan adanya pengawasan konstruksi. Nah, namun dengan ketentuan yang baru ini tentu saja ketentuan ini diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan ketenaga listrikan sehingga jadi terminologi pengertian jasa konstruksi ini meliputi jasa konsultansi konstruksi dan jasa penyelenggaraan konstruksi. Berarti hanya 2 ya saat ini ya, jasa konsultasi konstruksi dan penyelenggaraan konstruksi. Tidak ada lagi yang pelaksanaan gitu ya, maksudnya perencanaan itu tidak lagi ya? Ya, tidak lagi dikategorikan seperti yang pertama tadi, tidak lagi dikategorikan untuk sebagai perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Namun sekarang ini dikategorikan hanya menjadi 2 saja ya, yaitu jasa konsultasi dan jasa penyelenggaraan konstruksi. Nah, apa itu? Apa sih jasa konsultansi itu? Nah, jasa konsultansi itu meliputi jasa perencanaan, kemudian jasa perancangan, kemudian pengawasan itu sendiri, maupun jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi. Nah, sementara untuk jasa pekerjaan konstruksi pekerjaan konstruksi itu meliputi baik pembangunan, kemudian ada pemeliharaan, bahkan operating atau pengelolaan itu juga termasuk dalam pekerjaan konstruksi itu. Benar. Dan juga
pembongkaran maupun pembangunan kembali. Pembongkaran maupun pembangunan kembali. Betul, Mbak Lisma. Itu ya. Nah, kemudian untuk jasa konsultansi ini juga dikategorikan menjadi ada dua, bahwa ada jasa konsultansi yang bersifat umum dan spesialis. Umum dan spesialis. Betul. Bedanya apa, Coach Mas Eko? Nah, umum untuk itu bersifat umum, jadi untuk proyek-proyek secara umum. Sementara spesialis adalah jasa konsultansi untuk proyek-proyek khusus, misalnya untuk bangunan atau gedung-gedung khusus yang memang mempunyai spesifikasi tertentu atau pekerjaan-pekerjaan spesialis, misalnya pembangunan apa ya, bendungan mungkin Mas iya, Eko? bendungan, Terus PLTU misalnya. betul, atau Ya, pembangunan tenaga listrik tenaga ya, seperti listrik itu ya, Mbak Lisma, yang ya. butuh spesifikasi khusus ya, yang nggak semua bisa. Betul. Ya. Nah, Oke. sementara untuk tadi tenaga untuk pekerjaan konstruksi, untuk pekerjaan konstruksi itu ada yang bersifat umum, ada juga yang bersifat spesialis, dan juga ada yang terintegrasi. Bedanya umum, tapi umum spesialis terintegrasi. Oke, Jadi kalau bedanya untuk apa? umum dan spesialis saya rasa sama. Umum itu yang bersifat umum, spesialis berarti bersifat spesialis. Sementara yang terintegrasi artinya apa? Jadi penyelenggaraan atau pelaksanaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi yang menggabungkan antara jasa konsultasi dan pekerjaan konstruksi sendiri. Contohnya dari misalnya pekerjaan dari perencanaan. Kemudian digabung dengan pelaksanaan pembangunan konstruksinya. All in ya, All makanya in. terintegrasi Betul. dibilangnya. Atau bahkan bisa jadi dari perencanaan, pengadaan sampai dengan pembangunan. Sampai terakhir pengawasan segala macam, sampai evaluasi ya. Betul. Jadi memang di ketentuan yang baru ini ruang lingkupnya sungguh luas, lebih luas daripada kalau kita ketentuan sebelumnya itu hanya terpaku pada pelaksanaan, perencanaan atau pengawasan. Sekarang lebih luas lagi. Jasa memang hanya dikategorikan dua, jasa konsultansi dan jasa pelaksanaannya atau pekerjaan konstruksinya. Namun ternyata kategori apa yang dimaksud jasa pelaksanaan seperti tadi dijelaskan dan apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan konstruksi itu cakupannya lebih luas, tidak hanya perencanaan, tidak hanya juga pengawasan. Wah, jadi sekarang ini di PP 9 ini benar-benar mengakomodir ya kebutuhan para wajib pajak yang bergerak di bidang konstruksi berarti ya Mas Eko, benar-benar. Betul. Oke, ini nih dari tadi kan saya dengar ada kata-kata insentif, tarif gitu kan ya. Berarti ada penurunan tarif kah Mas Eko di PP 9 ini tentang konstruksi? Iya, tentu saja. Jadi seperti saya jelaskan tadi di awal bahwa salah satu terbitnya PP ini itu bahwa memberikan insentif kepada wajib pajak yang memiliki sertifikasi badan usaha. Nah, sertifikasi badan usaha, catat ya Pak ya. Catat ya. Kita lihat di ketentuan yang sebelumnya, kita mengenai tarifnya ada 2%, 3%, dan 4% untuk pelaksanaan konstruksi. Nah, di ketentuan yang baru, bagi yang tidak mempunyai kualifikasi, tidak turun tarifnya, tetap sama di 4%. Bagi yang tidak ada kualifikasi, tidak turun tarifnya. Betul. 4% gitu ya Pak Eko ya? Tetap. Namun, untuk wajib pajak usaha konstruksi yang memiliki sertifikasi badan usaha, atau itu untuk badan usaha atau sertifikasi kompetensi untuk usaha perorangan, maka memperoleh penurunan tarif. Jadi sebelumnya apabila sebelumnya tarifnya di 2%, akan turun menjadi 1,75%. Turun 0,25%. Betul. Lumayan. Itu untuk itu untuk penyelenggaraan konstruksi yang diselenggarakan oleh badan usaha yang memiliki sertifikasi. Badan usaha yang memiliki sertifikasi. Betul. Dan apabila perorangan, maka juga mempunyai sertifikasi kompetensi teknis. Oke. Nah, selain itu? Kemudian apabila yang tadinya sebelumnya 3% nih, 3% kan tadi kalau yang punya kualifikasi. Kalau yang dulu yang non kualifikasi tetap 4%, yang sekarang juga tetap 4% ya Mbak ya. Nah, bagaimana kalau yang kualifikasinya selain kualifikasi kecil? Jadi artinya apa sih non kualifikasi kecil gitu kan? Artinya yang mempunyai kualifikasi menengah, besar maupun yang spesialis. Oke. Maka tarifnya betul. Lebih
bagus lagi lah ya. Iya. Oke. Kalau sebelumnya tarifnya 3%, 3%, sekarang tarifnya menjadi 2,65% aja Mbak Lisma. 2,65. 65. Betul. Ini luar Turun biasa loh turunnya. 0,35%. 0,35. Betul. Kalau untuk pekerjaan konstruksi turun 0,35 itu luar biasa. Lumayan sekali ya. Lumayan kalau kita sekali ya. kalikan dengan Pekerjaan konstruksinya, pekerjaan betul. konstruksi itu kan tidak kecil ya Mbak ya. Jadi Betul. memang nilai penyerahannya juga tinggi, otomatis penurunan tarif hanya 0,35% itu juga akan sangat berpengaruh. Baik, oke. Mas Eko sebelum dilanjut silakan minum dulu. Oh iya Mbak Lisma, Iya. makasih Mbak. Yuk. Yuk Mas Eko. Baik. Aduh, sedikit melenyapkan rasa haus ya Mas Eko ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Kan tadi kita udah bahas masalah sertifikasi ya Mas Eko ya. Mungkin teman-teman ini bingung nih, kok ada kata-kata baru sertifikasi? Ini belum ada loh sebelumnya di aturan PP 51 ya. Sertifikasi, apa sih Mas Eko sertifikasi itu? Sebenarnya kalau di aturan yang lama di PP 51 itu sudah diatur mengenai sertifikasi, cuman memang tidak diatur lebih detail. Nah, di ketentuan yang baru ini itu untuk sertifikasi diatur lebih detail, dipisahkan antara sertifikasi badan usaha dengan perorangan. Sertifikasi itu kan merupakan bukti kompetensi, jadi bukti klasifikasi dan kompetensi usaha konstruksi. Nah, termasuk kalau untuk badan adalah konversi atas kompetensi dari luar negeri. Konversi atas kompetensi usaha jasa konstruksi di luar negeri. Di luar negeri. Betul, untuk badan usaha. Jadi ada mungkin badan usaha yang berada di luar negeri yang mempunyai kompetensi di luar negeri, maka itu harus dikonversi menjadi sertifikasi di dalam negeri. Nah, siapa sih penyelenggara atau pihak yang menerbitkan sertifikasi badan usaha ini ya? Ada 3 pihak yang diatur di dalam PP ini. Yang pertama adalah lembaga sertifikasi badan usaha, itu yang didirikan oleh Asosiasi Badan Usaha, namun telah terakreditasi oleh Kementerian PUPR. Harus terakreditasi oleh Kementerian PUPR. Betul. Ya. Baik. Jadi sobat pajak, kawan pajak yang mau mencari lembaga gitu ya, sertifikasi, dia harus terakreditasi oleh Kementerian PUPR. Ya, dan harus tercatat di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Itu paling penting ya, tercatat di Lembaga Pengembangan Konstruksi. Betul, yang kedua apa Mas Eko? Kemudian yang kedua adalah lembaga sertifikasi yang telah memperoleh akreditasi dari menteri yang melakukan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral. SDM. Betul. Energi dan sumber daya mineral. Betul. Oke, itu yang kedua. Nah, ataupun yang ketiga ada sertifikasi yang dikeluarkan sendiri oleh menteri yang membawahi bidang energi dan sumber daya mineral itu tadi. Langsung ya, langsung Mbak, betul. Oleh menterinya langsung dikeluarkan. Di sobat pajak semua sudah mulai mendapatkan pencerahan ya mengenai apa sih itu sertifikasi, bagaimana itu memperolehnya. Jadi seperti standar kompetensi ya Mas. Betul. Ya. Jadi kita punya standar ini loh, kompetensi yang dibutuhkan di kita mengenai jasa konstruksi. Oke, lalu itu tadi untuk badan Mbak, tapi untuk perorangan beda lagi. Ada lagi. Beda lagi. Oh, kita lanjut ke perorangan kalau gitu. Jadi kalau perorangan itu namanya sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja. Betul. Beda ya. Iya betul. Jadi ya? sertifikasi kompetensi kerja itu dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Profesi kalau ini karena perorangan. Betul. Iya. Namun tetap harus dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi. Jadi tetap ada pencatatan, ada registrasi ya. Jadi semua terkontrol ya. Betul. Mana yang bisa menerbitkan sertifikasi untuk orang pribadi. Iya, jadi memang ada pihak-pihak yang memang menerbitkan sertifikasi untuk wajib pajak berupa badan usaha, namun juga untuk usaha perorangan maka juga harus memperoleh sertifikasi. Sertifikasi ini kan sebenarnya berfungsi untuk apa sih? Untuk meningkatkan kualitas jasa konstruksi. Artinya kita berharap bahwa bangunan atau yang dihasilkan dari usaha jasa konstruksi ini tentu saja berkualitas baik untuk jangka panjang dan
perkembangan kemajuan di perkembangan. Indonesia. Berarti kemungkinan saat proses sertifikasi itu ada item-item yang akan dinaikkan ya nilainya, diujikan gitu loh. Iya betul, dengan memperoleh sertifikat kompetensi itu tentu saja akan meningkatkan skill, meningkatkan kompetensi dan juga meningkatkan output berupa hasil konstruksinya, Mbak. Ya ini kan kita udah bahas panjang lebar ya mengenai jasa konstruksi, lalu sertifikasi, tarif. Sebenarnya aturan ini berlaku mulai kapan ya Mas Eko? Dan ini kan pasti ada tata cara pelaporan ya. Kan kita kan tadi bilang ada pemotongan PPh final. Bagaimana tuh cara pelaporannya? Bagaimana cara buat bukti potong ya? Harusnya ada bukti potong ya Mas Eko ya. Bisa dijelaskan Mas Eko? Nah, ketentuan ini berlaku mulai 21 Februari 2002 kemarin, Mbak. Jadi sudah sekitar 5 bulan ya? 5 bulan Februari. Ya, sampai ya, hampir 5 bulan sekarang. ya. Betul. Sejak diundangkan tanggal 21 Februari tahun 2022 kemarin. Nah, kemudian untuk mekanismenya, tentu saja untuk jasa konstruksi ini wajib dilakukan pemotongan. Apabila pengguna jasanya adalah pemotong pajak. Dan kemudian pemotongan tersebut harus disetorkan oleh pengguna jasa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Tanggal 10 bulan berikutnya. Betul. Namun apabila pengguna jasa adalah bukan pemotong pajak, misalnya perorangan Mbak, perorangan seperti saya mungkin lagi renovasi rumah gitu kali ya. Nah, itu maka pajaknya harus disetor sendiri oleh pemberi jasa atau betul. Berarti pajaknya PP store sendiri. Untuk PP di store sendiri disetorkannya paling lambat tanggal 15 tanggal 15 berikutnya. Jadi ada perbedaan Mbak. Jadi untuk yang dipotong maka harus disetorkan oleh pemotong tanggal 10. Sementara kalau dibayar sendiri disetorkannya tanggal 15. Ada apa kode jenis setorannya, kode jenis pajaknya apa Mas? Ada kode jenis setorannya dan kode jenis pajaknya. Nanti menggunakan kode jenis pajak 41128. Nanti tinggal dilihat di aplikasi kode billingnya. Kemudian untuk jasa konstruksi berapa Mbak? 419 ya? 419. Oh iya, sorry, 419 bisa dipakai menggunakan kode itu. Oke, itu lapornya di mana Mas? Untuk pelaporannya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 20 bulan berikutnya. Betul. Nah, untuk bukti potong kita harus buat bukti potong nih. Nah, kita buatnya di mana menarik nih Mbak, ini baru juga nih. Baru ya. Jadi kewajiban membuat bukti potong dengan adanya ketentuan baru bahwa wajib pajak saat ini diwajibkan untuk menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi. Nah, e-Bupot Unifikasi bagi wajib pajak badan. Atau wajib pajak lainnya yang ditunjuk sebagai pemotong. Namun akan berbeda apabila pengguna jasa adalah instansi pemerintah. Nah, itu bagaimana? Maka harus menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi pemerintah. Jadi ada 2 e-Bupot Unifikasi tergantung nanti siapa pengguna jasanya. Betul. Kalau badan silahkan pakai e-Bupot Unifikasi yang kita biasa lapor di DJP online ya, Mas Eko ya. Lalu untuk instansi pemerintah berarti e-Bupot IP ya, Unifikasi IP ya, instansi pemerintah. Perlu juga diperhatikan Mbak, nanti ketika membuat bukti potong itu harus dilihat bahwa nanti jangan sampai kode bukti potongnya sama dengan kode ketentuan sebelumnya. Nah, ketentuan sebelumnya kan ada tarif yang bermacam-macam ya, ada yang 2, 3, 4 atau 4 dan 6. Sementara yang baru ini kan yang 2 menjadi 1,75, yang 3% menjadi 2,65. Nah, nanti semuanya akan muncul di e-Bupot Unifikasi maupun di e-Bupot Unifikasi IP. Berarti itu hanya jadi jangan salah pilih ya. Betul. Aturan lama tahun baru kita pilih yang 419 itu berarti ya. Karena nanti ketika salah pilih, tarifnya yang akan muncul ada tarif yang lama. Biasanya banyak yang bertanya nih, kok tarifnya masih lama nggak berubah? Ternyata memang dia salah memilih untuk kategori untuk pemotongannya itu. Itu yang perlu diperhatikan. Berarti kawan pajak jangan sampai salah pilih intinya gitu ya. Jadi yang lain aja nggak boleh salah pilih loh, apalagi bukti potong ya. Coba dicek lagi nanti saat membuka e-Bupot Unifikasi, jangan sampai salah pilih karena kode pajaknya sudah berganti. Sekarang menjadi 419 gitu Mas Eko ya. Betul Mbak. Oke. Ini kan udah panjang lebar nih Mas Eko ya dari A sampai Z. Ada nggak yang Mas Eko mau sampaikan ke kawan pajak nih tentang PP 9 ini yang perlu diperhatikan Mbak. Jadi untuk wajib pajak, ini ketentuan ini kan berlaku sejak 21 Februari tahun 2022. Artinya
pada dasarnya saat pemotongannya itu adalah pada saat pembayaran. Nah, pemotongan adalah saat pembayaran iya, ya, catat jadi, itu ya. Jadi saat terus bagaimana kalau ada kontrak-kontrak sebelum 21 Februari 2022 akan menggunakan ketentuan lama atau menggunakan ketentuan yang baru ini. Nah, yang dilihat adalah pada saat pembayaran. Pembayarannya kapan? Baik, betul, baik pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak itu. Jika pembayaran itu diterima sejak 21 Februari, maka sudah menggunakan ketentuan yang baru ini. Namun, apabila pembayarannya diterima sebelum ketentuan ini berlaku, maka berlaku ketentuan yang sebelumnya, ketentuan berarti yang masih lama. PP 51 tahun Betul, 2008 ya, 2008. lama sekali ya. Sobat pajak, ini dari tahun 2008 kita baru membuat aturan baru di tahun 2022 ini dengan harapan karena makin berkembangnya jasa konstruksi bisa mengakomodir segala kebutuhan wajib pajak. Betul ya Mas Eko ya? Betul sekali Mbak Lisna. Oke. Ya, kayaknya sudah cukup jelas ya kawan pajak semua pembicaraan kita tentang PP 9 tahun 2022 ini. Saya harapkan semuanya bisa memahami ya bagaimana dan apa proses dari PP 9 2020 ini, baik itu tarif, baik itu apa ketentuannya, apa tuh pengertiannya. Saya yakin semua sudah sangat jelas dijelaskan oleh Mas Eko ya, sobat pajak. Oke, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kepada semuanya wajib pajak di seluruh Indonesia ya mungkin ya, yang belum catat, bagi yang belum melaporkan SPT tahunannya, mohon segera untuk dapat melaporkan SPT tahunan. Jangan lupa bagi yang melakukan perpanjangan pelaporan, paling lambat kapan Mas Eko? SPT tahunan badan perpanjangan? 2 bulan Mbak, hanya 2 bulan ya. Berarti bulan Juni kan? Betul, kalau untuk badan, karena batas waktu adalah akhir bulan keempat atau 30 April, apabila periode pembukuannya Januari sampai Desember, maka perpanjangan hanya bisa sampai dengan akhir bulan ini Mbak. Akhir bulan Juni. Akhir bulan Juni ini akhir dari SPT tahunan PPh badan. Dan bagi wajib pajak yang ingin menyampaikan saran, komen, kritikan bisa melalui WA helpdesk kami ataupun Instagram kami ya Mas Eko ya. Kami punya Instagram loh di Pajak Matsa 1. Dan mohon dukungan ke channel kami dengan like dan subscribe pada kami. Oke, kita akhiri saja perbincangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bir betok, tok 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 tok.